biasanya waktu syuting itu terbatas, entah itu ada yang tadi barusan dari 1 jam tiba-tiba setengah jam kan. Yang mana ya? Jadi kalau ditanya standarnya ya mungkin antara 8 sampai 11-12 lah. Jadi lo bisa tanya, lo bisa ngelihat oh cara dia mengambil gambar seperti ini ya. Sat. Langsung dapat kerja Di Workerspedia. Tadi nggak gitu briefingnya mau gitu. Ribet-ribet. Langsung aja nih, kita ke topik yang tadi katanya mau lo obrolin. Kalau tadi kan kita udah ngomong tadi di konten sebelumnya. Di konten sebelumnya kita udah ngomong tentang pekerjaan produser seperti apa, terus jenjang karir seperti apa, gajinya juga sebesar apa. Nah tadi kan kita ngomong kalau untuk jadi seorang produser kita harus punya modal-modal. Nah kan Mas, lu tadi kan sebelumnya ngomong nih ada kalau jadi seorang produser tuh harus ada improvement apa sih itu tadi itu? Balik lagi ngomongin AI ya, AI itu kan udah maju banget. Sekarang kalau menurut gua segampang itu lo bikin skrip gitu loh. Lu tinggal tulis di AI, di ChatGPT gitu ya. Lu tinggal tulis opening topik tentang misalnya tentang dunia kesehatan apa gitu ya. Itu langsung keluar coy. Cuman memang sebagai seorang produser lo harus lebih menyelami yaitu tadi ngomongin soal segmennya. Lo mau bikin konten untuk siapa gitu ya, secara bahasa skrip juga lo harus lebih ngerti dan ya balik lagi lo harus improve karena memang nggak bisa, memang seorang produser tuh harus selalu mengikuti perkembangan zaman ya menurut gue ya. Jadi banyak juga menurut gue orang-orang yang kerja di dunia media tuh sangat punya pakem gitu loh. Nah itu yang memang yang kadang suka jadi masalah kenapa tontonan itu jadi kurang menarik karena kita punya pakem-pakem sendiri. Harusnya sebagai seorang produser lo harus tahu tren yang ada sekarang, pendekatan-pendekatan obrolan, bahkan bahasa-bahasa sehari-hari. Lo harus selalu ngerti update-nya, jadi lo bisa implementasikan ke dalam program lo supaya program lo juga lebih dekat sama penontonnya gitu loh. Kita sebagai produser harus ngerti juga nih dunia digital yang sekarang lagi berkembang ya. Jangan sampai lo cuma ngerti di satu sisi misalnya di broadcast gitu ya. Karena pendekatannya akan beda banget sih dunia broadcasting sama dunia digital gitu loh. Sekarang produk itu kan selalu membuat iklan ya, membuat iklan video promo segala macam gitu dan itu yang memang harus bisa ditangkap oleh seorang produser yang memproduksi audio video gitu loh. Ya, jadi harus nangkep banget apa yang harus dimengerti sebagai seorang produser televisi, YouTube channel atau tadi yang terkait sama produk-produk ya. Iya gitu. ChatGPT itu biasanya mengeluarkan saran atau suggestion itu berdasarkan dari konten-konten yang orang baik itu tulisan. Nah, menurut lo bagaimana caranya memilah agar konten itu tidak sebagai konten duplikasi dari punya orang? Gimana sih? Iya, jadi memang kemarin juga gue sempat lihat ya syutingannya Mas Indrawan ya. Jadi memang lu sebagai seorang produsen gitu ya, nggak haram sebetulnya lu menggunakan membuat referensi dari ChatGPT atau tulisan orang atau bahkan produk orang gitu. Let's say misalnya kita ngelihat kita punya referensi, kita misalnya mau bikin program masak, terus kita lihat program masak yang lain, oh iya kita melihat itu sebagai contoh dan inspirasi ya. Tapi kalau kita membuatnya ya memang nggak boleh bener-bener sama omongannya segala macam, kita harus ngolah. Nah itulah kita harus ngerti banget program kita maunya kayak apa gitu supaya memang semuanya itu diolah lagi untuk jadi sesuatu yang baru yang memang harusnya lebih menarik ya. Tapi memang ngomongin soal konten ini memang menurut gua sangat tricky karena memang bisa jadi lu bikin konten menurut lu menarik tapi menurut orang lain enggak gitu loh. Nah itu mungkin gunanya lu melakukan survei sebelum lu membuat sebuah program gitu, sebuah konten gitu ya teman-teman. Pernah nggak ketemu produser yang konvensional banget tidak mengikuti perkembangan zaman saat ini gitu, terus bagaimana cara lo menyikapi kerjasama lo dengan produser yang konvensional itu? Iya,
kita itu menurut gue untuk bekerja sebagai seorang produser, kita pun harus tetap punya referensi ya. Semua orang ketika menerangkan sesuatu itu punya referensi, artinya kita bekerja berdasarkan data gitu ya. Jadi ketika lu ketemu sama orang yang mungkin berbeda pendapat sama lu, nggak harus ngomong soal jadul atau baru ya. Intinya menurut gua kalau misalnya orang bikin konten yang jadul, kalau memang penontonnya seneng yang kayak gitu, ya kenapa enggak? Tapi kan kita kan balik lagi, kita harus tahu penonton kita siapa, pendekatannya yang cocok seperti apa, dan memang ngomong hasil juga ya. Kita bisa ngomong program tuh bagus secara look, secara tampilan, tapi ternyata ketika ngelihat data, ternyata kurang bagus gitu loh. Nah kita juga harus balik lagi apa yang disukai sih saat ini gitu, dan itu tetap trial and error gitu. Jadi kita juga nggak bisa kaku, misalnya kita punya konsep A, udah jelas nih dari datanya konsepnya kurang bagus secara penonton gitu misalnya. Ya kita harus bisa adaptasi gitu loh dengan masukan-masukan dari luar. Nah tadi kalau lu tanya gimana cara kita kerja sama orang yang memang punya pakam-pakam tertentu gitu ya yang agak sulit ya. Nah itu kita menurut gua kita jangan bicara urat, ketemu urat gitu loh, bakso kali enggak. Maksudnya kita bicaranya harus by data gitu loh, ngomongin misalnya menurut gue yang bagus ini karena referensinya sekarang yang lagi rame tuh program penontonnya ini dan dia looknya kayak gini, pengen obrolannya kayak gini gitu. Kita jadi ngomongnya by data. Jadi orang yang kita ajak ngomong tuh nggak cuman ngomong ini mau gua, tapi ini loh realitanya kayak gini gitu loh. Jadi kita juga harus cara menyampaikannya harus baik sehingga pesannya tersampaikan tapi dengan baik gitu. Jangan sampai kita minta sesuatu sama orang tapi memang penerimaannya nggak baik, akhirnya karena bahasanya nggak baik akhirnya juga orangnya juga jadi demotivasi gitu-gitu ya. Nah kalau tadi ada lo dihadapkan dengan pertanyaan gue tadi gitu ya, cara lo menghandle misalnya lo ketemu yang tidak sejalan dengan lo, kan kadang kita kalau bekerja tidak sesuai dengan kita kan jadi mood kita jelek, muka kita jadi cemberut aja gitu. Lu gimana fake it to make it itu gimana sih? Fake it to make it, keren juga nih. Fake it to make it. Pekerjaan pasti ada ya tantangan itu ya, tantangan gimana cara menghandle orang. Ya tadi balik lagi ngomonginnya by data, by reference gitu loh. Karena kalau kita ngomong, dan gue orangnya tipenya lebih mending ya udah ngomong berdasarkan kenyataan, ya lu suka syukur, lu nggak suka ya yang gimana memang keadaannya kayak gitu gitu loh. No hard feeling. Memang pekerjaan ini dituntut untuk profesional sesuai dengan porsinya masing-masing, dan syukurnya kayaknya memang orang-orang yang di dunia ini memang dalam tanda kutip banyak yang memang profesional. Jadi kalau ngomongin soal pekerjaan kameramen, director, mereka emang udah tahu lini kerjanya masing-masing gitu loh. Jadi memang jangan sampai tumpang tindih yang harusnya tanggung jawabnya si A kita limpahin ke B, ya sebaliknya kayak gitu-gitulah. Kalau kita menjadi seorang produser harus diasah leadership-nya juga ditambah lagi biar tidak ada irisan atau hubungan tidak baik gitu ya dengan orang-orang di bawah kita atau di sebelah-sebelah kita ya. Betul. Jadi seperti itu ya. Betul. Ada lagi yang ingin disampaikan? Enggak sih, tadi kalau gua ngomongin soal itu mungkin kalau mau ada yang memperjuangkan gaji awak media biar naik. Itu ya. Jadi dari konten itu intinya ini kan. Tolong. Enggak. Memang kalau menurut gue ya itu ya di industri ini memang secara reward tuh kurang bagus karena memang kayaknya titik beratnya adanya di pengisi acara. Kalau teman-teman tahu ngomongin pengisi acara kita sekarang siapa yang kalian tahu ya, yang mungkin yang paling populer Raffi Ahmad deh. Dia kerja untuk satu konten itu 1 hari, 1 jam mungkin kerjaannya dia. Itu bisa 6 bulan gajinya pekerja media yang lain gitu. Apakah itu fair gitu loh? Menurut gue sih enggak ya. Tapi memang orang menilai orang kan dari talent, dari dan lain-lain, apakah dia bisa menarik brand segala macam ya, mungkin dari situ lah ya. Lu senyuman lu tuh berarti ya gitu. Nah Mas, thank you ya udah obrol-obrol lagi. Thank you, sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat dan Amin. aspirasinya tadi semoga tersampaikan ya kepada media di luar sana. Oke, kawan-kawan jangan lupa
Pantengin terus konten-kontennya Workerspedia di YouTube channel Workerspedia. Cek juga Instagram @Workerspedia dan website kita di workerspedia.id. Thank you ya Workers. Satu langsung udah bekerja di Workerspedia. Hai. Ini ya.